Halo gengs, ketemu lagi. Selamat apa ya ini? Pokoknya udah sore aja ya. Dan aku ngeplok hari ini geng, karena tiba-tiba saja hari ini aku merasakan segala sesuatu amarah. Ada sedikit kekesalan yang ada pada diri aku, dan tiba-tiba saja aku ingat semuanya loh geng. Semuanya yang telah menimpa aku beberapa tahun lalu loh geng. Dimana di sini aku adalah bagian dari korban mungkin ya. Seorang teman yang dia sih mendekati dan dia mendekat dan dia menjadi sahabat. Sahabat tuh enggak banget kali ya. Karena jika dia berkhianat itu bukan sahabat lagi kali ya. Itu cuma hanya sebuah teman biasa, pertemanan yang tak ada pernah menjadi abadi. Jadi geng, di sini aku sempat menyebutnya dia sebagai ini loh, pengembara nada tak bersayap loh geng. Kenapa aku bilang begini? Dia seorang pengembara nada. Nada itu kan ibaratnya itu adalah sebuah kata-kata yang kita ucapkan. Dan dia itu mengembarakan banget Pak geng. Dia itu mengembarakan semua hati dia kepada orang lain hanya untuk menceritakan tentang sesuatu yang itu tidak jelas loh geng. Tidak jelas banget, dan ini membuat aku tuh terkejut banget tuh geng. Entah dasar apa sih dia tiba-tiba aja membenci aku. Dia membenci dan membenci aku. Padahal kesalahan itu cuma bisa dihitung pakai jari kali ya. Tapi kalau dibilang kesalahan juga enggak sih. Sebenarnya saat itu aku membuat ini loh geng. Dia membuat sesuatu hal yang membuat aku kesal. Jadi kan aku marah sama dia, ya kan? Aku udah negur dia. Kenapa aku negur dia? Karena dia itu membuat aku kesal, dan dia melakukan hal yang tidak nyaman di depan aku sendiri dan membuat aku merasa terhina lah. Dan di saat itu loh geng, pertemanan kami ini udah mulai menjadi renggang. Hanya karena kesalahan yang kecil. Aku sih welcome aja, aku selalu welcome untuk berteman dengan dia. Tapi mungkin karena dia tersinggung kali ya dengan ucapan aku, dan dia enggan untuk mendekatkan aku lagi, dan enggan untuk mengenal aku lagi lebih dalam, dan enggan untuk menjadi sahabat terbaik. Jadi aku tuh juga bingung loh geng. Aku harusnya gimana? Karena hanya kesalahan fatal yang berawal dari dia, dan semuanya itu jelas, dan semuanya itu bisa harus dipertanggungjawabkan karena ucapan dia sendiri, dan aku mengetahuinya di depan aku, dan aku kesal, dan aku meminta agar dia tidak pernah mengulangi hal kayak gitu lagi, karena sesuatu hal itu juga punya batasnya. Ini bukan yang namanya pembulian ya geng. Kalau yang namanya aku dibully di hadapan teman-teman, biasanya tuh aku dengan singkat dan padat dan cepat aku ngejawab. Kalau dibully itu kan aku, Obet kamu begini. Oh iya, aku langsung kan, aku langsung kayak gitu. Tapi yang dia lakukan di sini tuh lo geng, dia benar-benar membuat aku sangat marah banget. Yang dia lakukan adalah dia mengatakan kepada teman aku si A, kalau aku telah melakukan hal kayak gini. So what? Ini pitah banget loh geng. Dan teman aku si A sih sempat tanya sama aku,
katanya si B, "Ih, kamu begini-begini sama aku ya." Aku tuh terkejut, ya kan? Aku tuh terkejut. Kok bisa gitu? Kok aneh? Bingung sih aku jadinya. Jadi geng, di saat itulah aku negur dia. Dan di saat itu juga aku udah ngomong sama teman aku sih, aku tuh rasanya nggak pernah bilang begini, aku bilang. Dan sebelumnya aku juga minta maaf banget sama kamu jika memang hal itu ini membuat kamu tidak nyaman. Yang sebenarnya sumpah aku bilang aku gak pernah melakukan itu dan aku tidak pernah mengucapkan hal kayak gini. Jadi aku bilang kamu harus klarifikasi sama dia, sama si B tadi. Ternyata si B cuma mengatakan berlebihan. Tapi ya inilah geng, terkadang ada hal-hal yang membuat perkataan kita bisa disampaikan orang lain kepada seseorang itu lagi di saat kita ngomong. Makanya itu geng, kayaknya itu adalah pembelajaran sih bagi aku. Kalau aku ngomong begini, aku harus cari orang yang tepat untuk ngomong, agar tidak pernah untuk disebarluaskan. Dan teman aku si B ini, dia itu cuma mendengarkan penggalan dari kata itu dan dikira aku itu menghina si A. Ternyatanya aku sendiri nggak ngapa-ngapain sih. Dan jelas banget loh geng, saat itu aku cuma mengatakan sesuatu hal yang wajar untuk si A. Ternyata si B malah membesar-besarkan, dan akhirnya dari sini geng, aku tegur. Karena kan otomatis kan aku marah karena pertemanan aku hampir aja menjadi hancur bersama si A. Inilah geng, ya, si B ini. Jadi aku sebut sebagai pengembara nada tak bersayap. Dimana dia orang seperti ini kebanyakan dia itu punya egois. Dia hanya mementingkan diri dia dan seolah hanya dia yang paling safe. Dan terkadang juga orang yang suka begini loh geng, ini membuat kita kesal ya, karena dia mempunyai emosi dan egois yang begitu tingginya untuk dia sendiri, sehingga dia tidak memikir panjang dan dia membuat semua orang yang dia kenal bisa menjadi mundur. Karena aku sendiri sih menyadari banget bagaimana sikap egois yang tinggi ini itu harus aku jauhkan sekali pada diri aku loh. Karena kita berteman itu tidak ada istilah hal yang namanya egoisme. Karena egoisme itu hanya akan membuat kehancuran persahabatan kita loh. Ini aku sadari banget sih. Makanya aku juga sih ini geng, aku tuh juga dengan tahap-tahap ini itu aku juga sebenarnya itu aku belajar loh. Aku belajar tentang mengerti arti kehidupan, dan aku mengerti tentang pertemanan, gaya pertemanan, dan aku itu belajar. Jadi tidak ada segala halnya itu yang instan ya geng. Karena semuanya itu yang aku lalui banyak melalui dengan kejadian dan semuanya itu alhamdulillah sih aku tuh ingat. Ya syukur banget sih bisa mengingat semuanya. Coba kalau aku gak bisa mengingat, mungkin aku bukan bagian orang yang seperti ini kali ya, yang punya banyak teman. Alhamdulillah sih aku punya banyak teman sih ya, dari A, B, C, D, E, kelompok, dan alhamdulillah juga sih mereka menerima aku bagian dari teman. Karena
Ya itulah geng, aku siap untuk dibully di saat itu, di saat berteman itu aku selalu siap. Jadi geng, mengenai teman si B tadi, teman aku si B tadi, dia itu benar-benar sangat tidak bermanfaat sih bagi aku berteman. Tapi bagaimanapun, aku mencoba untuk membuat nyaman untuk bisa berteman. Kecuali dia benar-benar menghindarin dan dia menjauh, dan sama sekali dia menjauh sangat dan tidak ingin lagi bertemu dengan aku dan berteman dengan aku, ya barulah aku tidak pengen mencari tahu lagi tentang dia. Karena kan di sini udah real, kalau pertemanan itu putus bukan karena aku, tapi karena dia. Ya dianya pun memang menghilang loh geng. Kesal sih, kalau ingat sih juga aku kesal banget loh. Dimana dia berujar dengan kata-kata dia. Dia mengembarakan kata-kata dia ini loh geng. Kesana kemari. Apa gunanya ini ya? Dia mengatakan bahwa dia itu teraniaya oleh aku. Kapan aku menganiaya dia ya? Aneh banget sih. Cuma hanya sebuah kata-kata teguran yang aku tegur karena aku merasa diperlakukan kurang baik oleh dia, ya kan? Jadi kan aku protes, aku berkata dan aku membuat kata-kata yang mungkin cukup pedas sih bagi dia. Tapi bagaimanapun itu harus kulakukan agar dia tidak mengulangi lagi dan dia tidak sembarangan lagi untuk ngomong. Bahwa sebenarnya apapun yang kita dengar, kita harus klarifikasi dulu semua kata-kata itu. Jadi tidak perlu untuk kita dengarkan dan untuk langsung kita sebarkan dan kita ceritakan kepada yang bersangkutan. Karena ada baiknya itu kan kita harus memikirkan semuanya untuk menjadi lebih baik dan untuk agar tidak pernah terjadi perkelahian loh geng. Jadi geng, si B ini sempat sih beberapa kali setelah aku sempat marah sama dia dan dia udah mulai menjauh dan hubungan pertemanan kami itu udah mulai kendor hanya karena satu teguran loh geng. Kan aneh, kalau kita berteman itu kita harus siap saling tegur menegur apapun kesalahan teman yang mungkin dia melakukan hal yang di luar batas dan kita tidak suka. Kalau kita menegur itu kan wajar, teman menegur itu kan wajar. Jangan lagi kayak gini, aku tuh nggak mau atau aku nggak mau. Kan dari situ kan kita bisa berubah ya kan. Tapi kalau ini dia ya egois kan. Dia tidak mau mendengar orang lain. Dia tidak mau mengatakan segalanya itu bahwa dia orang yang selalu diperintah juga dia tidak mau. Dia mengembarkan kata-kata dia geng, pengembaraan tak bersayap loh ini namanya, ya kan? Seandainya dia bersayap, dia bisa terbang tinggi dan dia akan bisa ke langit ketujuh dan dia menemukan segala sesuatu hal yang baru. Tapi ini karena dia tidak bersayap geng, dia tidak bersayap, jadi dia cuma hanya lontang-lanting ke sana ke sini, jalan gini dan dia menyampaikan semua berita kebohongan ini, berita yang dibesar-besarkan dan bahkan bersumpah-sumpah lagi. Dan aku sempat sih ngomong sama teman aku si A ini, memang ceritanya gimana sampai dia bilang bahwa aku tuh menghina kamu. Lalu si A kan cerita kalau si B dia dengan sumpah-sumpah dia dan dia mengatakan bahwa kamu menghina aku begini. Di saat itu kan kamu ngomongnya begini. Jadi aku cuma bilang faktanya itu nggak ada. Kalau kamu mau faktanya cari di mana, apakah ada videonya, apakah ada rekamannya, apakah ada sesuatu yang membuat nyata. Dan memang kan nggak ada ya kan.
Dan akhirnya kan aku klarifikasi sama si B di saat itu. Aku bilang, kamu bercerita sama dia berlebihan. Apakah kamu punya videonya? Kita kan harus sadar, aku bilang, apapun yang kita dengar dari si A didengar oleh B, dan B bercerita ke C, si C bercerita ke D, si D bercerita ke E. Itu kan dari kata awal sampai ke ujung itu pasti berubah, ya kan? Jadi ini harus kita hindari loh, aku bilang kan sama dia. Di situ dia tidak terima lagi. Dia tuh nggak terima saat aku ngomong begitu. Ya seharusnya memang harus begitu, ya kan? Karena untuk membuat persahabatan kita merasa nyaman. Tapi karena dia tidak menerima, geng. Dan akhirnya dia menjauh. Dan setelah menjauh pun, geng, yang dia lakukan apa? Dia ternyata terus menyebarkan semua kata-kata dia hanya untuk sebuah kebencian, dan dia malah berkata kepada orang lain. Ya aku tahu sih, katanya si B pernah cerita loh, katanya kamu itu kasar, katanya kamu itu begini loh Bet, begini, kamu itu bukan teman yang baik, dia bilang. So aku sih terkejut. Jadi aku cuma bilang sih sama yang membilang sama aku yang dia mendengar kata dari si B tadi. Jadi aku bilang, jika memang kamu benar-benar tahu tentang aku, apakah aku seperti yang dikata-katakan dia? Apakah aku benar? Aku bilang kan, kamu kenal aku berapa tahun? Kamu kenal aku berapa lama? Dan kita sering ketemu berapa kali? Aku bilang, apakah aku ada melakukan hal seperti ini? Apakah? Tapi semuanya aku bilang kembali kepada kamu lagi. Kamu yang punya hati, kamu yang punya diri, dan kamu yang mendengarkan dari si B. Semua tergantung dari kamu sendiri, aku bilang kan. Jika memang kamu percaya sama dia, oke, silahkan, aku bilang. Kalau memang kamu percaya sama dia, terima kasih banget. Jadi geng, aku otomatis kan harus membela juga kan saat aku mendengar berita bahwa nama aku itu dibikin begini, dan dia menyebarkan semuanya bahwa aku katanya terlalu jelek, sifatku terlalu tidak baik, dan aku terlalu munafik. Aku sih bingung juga sih kalau memang hamparan dari kata-kata dia bilang aku munafik. Ya itu saat itu kan di depan dia, ya aku memang munafik sisa. Mungkin dari dia dan di hadapan dia dan di hati dia, mungkin pandangan dia aku itu adalah orang yang munafik. Tapi ya aku sih begini lagi, aku apa adanya sih aku. Kalau memang ada orang yang gak baik, ya hatiku tidak suka, dan aku tetap membuat untuk sebuah pertemanan itu menjadi wajar. Dan aku tidak ingin melakukan hal-hal yang aneh, yang bahkan aku nggak suka lalu aku menghindar. Itu kan nggak banget sih, nggak pantas banget loh. Seandainya ada malaikat tak bersayap, ya kan? Malaikat tak bersayap itu adalah orang yang terbaik. Orang yang terbaik ya selalu ada di dekat kita. Tapi ini aku menyebut dia sebagai pengembara tak bersayap. Dengan hati dia mengembarkan kata-kata dia. Dia mengumbarkan ke sana kemari. Dan dia meyakinkan semua orang. Dan dia berani bersumpah. Ini fitnah banget ya. Fitnah banget. Dan aku sih belajar juga sih, sebenarnya aku juga tidak pengen melakukan hal-hal kayak gini. Makanya sih aku udah mulai belajar berhati-hati, apakah ini perkataan fitnah apa enggak. Karena terkadang sih kita juga terkadang kan tidak ini loh geng, tidak sengaja kita berucap, kita begini begitu terkadang ya
ada yang mendengar. Makanya itu sih aku sekarang itu aku udah mulai berhati-hati loh geng. Misalnya aku teman banyak sih, aku teman banyak. Tapi dari teman banyak itu kan kita nggak mungkin juga untuk mengatakan bercerita segala sesuatu yang kita tahu beritanya, ya kan? Ya mungkin berita ini akan menimbulkan hal yang fatal dan membuat spekulasi lain, ya kan? Jadi di sini aku hanya percaya kepada beberapa temanku aja yang untuk aku bercerita bareng gitu. Kita gosip bareng, dan dimana aku sama teman-teman aku yang aku percaya ini kami saling mendukung dan kami tidak pernah bercerita ke lain. Ada sih aku punya teman yang begini, ada banget. Jadi geng, saat aku bercerita sama teman aku ini juga sih, dulu itu kami kan masih berteman sih sampai sekarang. Yang dimana kami untuk memulai cerita itu geng, kami menggosip hanya ya sampai di kami aja. Setelahnya selesai, nggak ada kemana-mana. Karena kan kadang-kadang kita mendengarkan gosip yang murahan ya, yang nggak jelas. Ya itu hanya untuk kita sendiri, untuk bahan kita sendiri, dan untuk kita membuat bahan perbincangan sendiri. Ya gimana ya geng? Ya memang itulah yang terjadi. Gosip-gosip miring, gosip-gosip kecil hanya ada di lingkup kami aja loh geng. Jadi tidak menyebar luas. Jadi geng, di saat itu pun aku juga pernah bercerita sama teman aku yang dekat ini, yang biasa aku curhat, dan kami membahas tentang gosip. Dan pernah kami duduk di sebuah kafe loh. Kami udah bercerita, si A mau begini. Ya dah, kita ke kafe ini, kita dengerin, kita ngomongin. Ternyata ada teman lain sih, teman kami juga, tapi kami kan belum percaya banget apa ya kan. Siapa tahu kalau kita bercerita dia malah menyebar. Jadi di saat itu kami gak jadi cerita loh. Cuma akhirnya kami ngopi bareng. Jadi geng, dari situ sih dari pelajaran pengembaraan nada tak bersayap ini, aku juga mempelajari banget tuh geng, bahwa sesungguhnya aku tidak ingin menjadi seperti dia. Aku tidak ingin menyebarkan segala hal yang terjadi yang aku dengar. Dan aku pengen tuh cuma yang aku dengar ya udah, oke, aku dengar. Cerita pun aku malas, tapi yang aku cerita cuma ya kepada teman-teman aku yang aku percaya tadi, yang 4 orang ini. Itu aja sih selama ini. Jadi tidak ada yang namanya bocor. Jadi geng, ini banget loh, menjadikan banget loh geng, kalau kita harus menjadi pengembara nada tak bersayap. Bayangkan loh, jika kita seperti ini, capeknya itu luar biasa kan? Ya, luar biasa. Jika kita harus menjadi pengembara nada tak bersayap ini, kita ke sana, kita ke sini, kita ke depan, kita ke belakang, hanya untuk menceritakan satu berita, di mana berita itu berkaitan tentang dia yang kita benci. Ini banget loh geng, ini fitnah banget loh jadinya. Makanya geng, jika kita membenci seseorang loh, dan kalau aku sih membenci seseorang, aku berupaya banget untuk tidak mencari kejelekan dia ataupun apa. Aku cuma bilang begini, kalau tidak ada lebih ya, kalau memang aku pernah sih punya teman gitu, dia bawa teman, dan di saat itu aku ilfil sama teman dia. Dan kemudian sih kita ada pertemuan lagi. Aku bilang, kamu sama siapa? Kamu sama dia ya?
aku jujur ya, aku bilang aku ilfil sama dia, aku gak suka. Ya udah, itu aja selesai. Jadi tidak ada yang namanya penjelasan lah panjang lebar. Jadi kan ya cukup begitu aja, simple lah. Jadi tidak perlu untuk menceritakan oh karena dia begini, akhirnya kan disampaikan nanti bisa berubah lagi ya kan. Makanya itu geng, aku tetap sih untuk jaga-jaga juga sih sebenarnya. Makanya geng, tak akan pernah untuk menjadi pengembara nada tak bersayap. Ini menyakitkan banget loh geng, ini pemitnahan banget, karena fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Karena mulut kita ini adalah juga Pak, sumber api yang harus kita padamkan. Makanya itu kita tutup mulut, kita jaga mulut loh geng. Di sini loh geng, aku mencoba banget dan selalu belajar sih. Apapun itu, jika aku mulai gak suka sama dia, sama seorang, ya udah aku gak suka gitu. Meskipun aku sebenarnya tuh aku diajarin untuk tidak membenci. Aku tidak boleh untuk membenci, dan bagaimanapun aku belajar untuk tidak membenci. Tapi ada sih satu saat, satu waktu, dan tiba-tiba aku ilfil sama dia. Setelah aku katakan aku ilfil sama dia, ya udah oke sekali itu, tapi aku tidak untuk memikirkan dan tidak untuk membuat semuanya itu aku benci dia dan malah ngajak-ngajak orang lain untuk benci dia, tidak. Nah, di sini geng, ini yang namanya pengembara nada tak bersayap. Kita membenci seseorang, lalu kita ngajak-ngajak orang lain untuk membenci. Ini kan kita menjalankan hati kita dengan emosi amarah dan kebencian kita, lalu kita bilang kepada si Obet ini begini, aku benci loh, aku gak suka lah begini. Lalu cerita lagi kepada si B, si Obet ini begini, si C, si D, selanjutnya hanya demi kepuasan batin dia karena kebencian. Makanya itu geng, makanya kalau aku tuh membenci tuh enggak, cuma aku kadang-kadang sih merasa ilfil aja sih sama seseorang. Jika memang di saat kita ngumpul ada teman baru dan lalu dia begini, oke kita welcome. Tapi ada kadang-kadang sih orang yang kata-katanya itu luar biasa dan bikin ilfil. Bikin ilfilnya tuh begini, kata-kata kotornya apa ya kan, yang mungkin tidak pantas sih saat itu. Dan ya itulah, makanya itu terkadang aku ilfil, aku bilang kan, ya ilfil sama si ini, ya udah selesai. Tapi aku tidak melanjutkan untuk membenci. Jadi di sini geng, aku mencoba setelah aku merasa ilfil, ya udah aku mencoba klarifikasi kembali pada hati aku. Mungkin di saat itu, saat aku merasakan ilfil itu, mungkin aku sedang sakit kepala kali, mungkin aku kebawa pikiran apa, jadi bawaannya itu kan emosi. Makanya geng, kita itu harus belajar untuk menelaah hati kita kembali setelah kita berkata yang gak baik, untuk menjadikan lebih baik lagi. Dan kita jangan pernah untuk menjadi seorang pengembara nada yang tak bersayap geng. Ini memalukan banget, sumpah seumur hidup kamu akan malu loh. Kita memfitnah orang, kita ngomongnya di sana di sini, kita sampai bersumpah-sumpah. Yakin kan? Kebanyakan kan kalau orang yang bercerita begini sampai nyumpah-nyumpah itu kan hanya sebuah indikasi untuk membuat keyakinan pada mereka yang mendengarkan, ya kan? Makanya dari situ akhirnya orang juga ikut-ikutan kan, membenci dan tidak suka dan jaga jarak. Makanya geng, terkadang itu terlalu rumit juga ya. Terlalu rumit juga sih kadang-kadang. Jadi intinya itu adalah kita sendiri yang harus bisa untuk membuat keadaan kita nyaman. Bagaimana kita membuatnya, dan bagaimana kita melakukan tentang diri kita, dan bagaimana kita harus berpikir dan bertindak loh geng. Karena sejatinya jika kita tidak pernah bisa untuk mengklarifikasikan kembali apa yang kita katakan, apa yang kita
katakan kita tentang kebencian kita kepada seseorang. Jika kita tidak bisa untuk mengklarifikasinya kembali, geng, maka kita itu akan membenci selamanya. Makanya itu, geng, aku tuh kan udah diajarin, kata mama, kata ayah aku, jangan pernah untuk membenci siapapun, meskipun dia telah berbuat jahat sama kamu. Ya itu loh, geng. Akhirnya di sini kan aku bilang tadi kan, kalau aku cuma ilfil atau bencinya kepada seorang cuma sebentar. Dan aku belajar untuk mengklarifikasi kembali, bertanya kepada diri aku kembali, apakah dia pantas untuk dibenci? Jika memang hanya pertama kali ketemu dan dia begini membuat kita ilfil, kan tidak jelas. Seharusnya yang kita benar-benar membenci kita itu adalah yang seharusnya yang benar-benar kita benci itu adalah seseorang yang seperti B tadi, yang dia memfitnah, dia mengatakan begini. Aku sih di saat dia memfitnah itu dan di saat dia berkata kalau aku tuh begini, kalau aku tuh jelek, kalau aku begini, kalau aku sifatku begini, kebaik banget. Di saat makanya itu aku tuh mengapa aku bisa membenci dia, karena ya itu dia itu kelewatan, kelebihan, egoisme dia hanya demi untuk kebencian. Satu kata yang pernah terjadi kepada dia, yang pernah aku tegur, dia tidak menerima, dan akhirnya terjadi seperti ini. Aku juga bingung loh, yang maunya tuh gimana lagi. Aku harus berkata apa lagi? Apakah mungkin aku yang harus minta maaf kepada dia? Ini kan sesuatu yang ngejanggal banget. Sudah tahu dia salah, sudah tahu dia yang memfitnah, sudah tahu dia yang berani-berani sumpah hanya untuk membuat teman-teman lain juga ikut membenci. Ini kan sesuatu yang di luar banget tuh, geng. Jadi jika memang aku akhirnya pada membenci dia, ya mungkin ini wajar banget sih, karena tentang dia udah benar-benar jelas kejahatan dia loh. Jadi, geng, untuk menjadi pengembara nada yang tak bersayap, tak akan pernah ada, jangan pernah ada, dan jangan pernah untuk melakukan seperti ini loh, geng. Jadi mengembaralah kalian dengan sayap kalian, tanpa harus mengembara tanpa sayap. Karena kehidupan itu harus ada hikmahnya, dan kita pelajari dan kita ambil segala sesuatunya bagaimanapun itu. Kita tidak perlu untuk membenci orang, dan bagaimanapun itu kita tidak perlu untuk menyebarkan kata-kata hoax hanya demi egois kita, hanya demi keinginan kita yang balas dendam. Jadi kita tidak perlu untuk membenci seseorang kelebihan dan mengajak orang lain untuk membenci juga. Jadi, geng, jangan pernah untuk menjadi seperti itu, dan jangan pernah untuk menjadi pengembara nada tak bersayap. Memalukan banget sih kalau hal seperti ini terjadi pada kita. Ya udah, geng, thank you ya udah nonton ya. Thank you. Dan kalian jangan pernah untuk menjadi pengembara nada tak bersayap ya, geng. Dadah, thank you.